Bang Adi Armando hanya memberikan statement bahwa tidak ada sebenarnya perintah di dalam Al-Quran itu kita disuruh sholat sehari semalam 5 waktu. Ini membuat heboh, membuat orang marah. Kenapa? Karena pikiran mereka itu masih terbelenggung, masih terikat dengan agama, masih terikat dengan ajaran Arab. Kalau boleh saya katakan. Haleluya, haleluya. Shalom-alaikum bishim hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Afraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya? Khususnya para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baget. Dan saya juga tidak lupa menyapa para murtadin Indonesia dan khususnya para murtadin Aceh dimanapun berada dalam keadaan apapun saudara. Percayalah, saya selalu berdoa, kiranya saudara semuanya dalam lindungan Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka, maut, musibah, maupun dari hal yang tidak kita inginkan. Termasuk sakit penyakit, lebih-lebih lagi virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya ingin membahas mengenai hal yang sangat kontroversial dalam beberapa hari ini di media sosial. Yaitu mengenai pernyataan Bang Adi Armando. Di mana beliau berkata bahwa di dalam Al-Quran tidak ada perintah khusus mengenai sholat sehari semalam 5 waktu. Perhatikan baik-baik. Bang Adi Armando berkata bahwa tidak ada perintah khusus di dalam Al-Quran mengenai sholat sehari semalam 5 waktu. Beliau mengakui ada perintah di dalam Al-Quran mengenai sholat. Aqimus sholah. Dirikanlah olehmu akan sholat. Ini tertulis dengan jelas di dalam Al-Quran. Tetapi yang menjadi pernyataannya bahwa adakah tertulis di dalam Al-Quran kalau sholat itu sehari semalam 5 waktu? Tidak ada. Nah, apa yang disampaikan oleh Bang Adi Armando ini menjadi kontroversial yang luar biasa di kalangan masyarakat. Sangat heboh. Menjadi satu perdebatan. Bahkan banyak saudara-saudara kita umat Islam ataupun para kiai termasuk para ustadz yang tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Bang Adi Armando. Padahal Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Bang Adi Armando itu adalah benar dan jelas sekali ada. Artinya, apa yang disampaikan oleh Bang Adi Armando ini bukan satu kebohongan. Dan bukan menyerang Islam, serta bukan menghina Islam dan menghina umat Islam. Tidak. Karena memang benar tidak ada perintah dalam Al-Quran kalau sholat itu sehari semalam 5 waktu. Bukan tidak adanya perintah sholat. Bang Adi Armando sendiri mengaku kok. Dia banyak sekali belajar tentang Islam. Karena beliau memang orang Islam. Bukan itu saja. Beliau juga mengaku beliau sholat. Karena itu adalah perintah di dalam agama Islam. Yang menjadi pernyataannya Bang Adi Armando adalah bahwa tidak ada perintah sholat yang disuruh oleh Allah di dalam Al-Quran sehari semalam 5 waktu. Tidak pernah kita jumpai di dalam Al-Quran tertulis bahwa seseorang itu harus melakukan sholat sehari semalam 5 waktu. Kalau perintah sholat jelas ada. Dan Bang Adi Armando pun mengaku. Nah, apa yang disampaikan oleh Bang Adi Armando ini Bapak Ibu? Itu dihujat oleh semua orang. Di kalangan umat Islam, beliau dihujat habis-habisan, dihina habis-habisan. Bahkan tidak sedikit umat Islam yang berkata Bang Adi Armando menyerang Islam. Bang Adi Armando menghina Islam. Bang Adi Armando selalu mengolok-olok agama Islam. Bagaimana mungkin Bapak Ibu? Bang Adi Armando sendiri itu adalah Islam. Orang Islam beliau. Beliau juga melakukan sholat. Cuma beliau bertanya, adakah perintah sholat dalam Al-Quran sehari semalam 5 kali, 5 waktu? Ini yang beliau pertanyakan. Karena beliau juga belajar. Beliau juga belajar Al-Quran. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran di mana ada perintah sholat sehari semalam 5 waktu. Ini kita bersyukur Bapak Ibu. Bukan dari pihak kekristenan yang bertanya, tetapi dari pihak Islam. Kalau seandainya pihak kekristenan yang bertanya seperti apa yang disampaikan oleh Bang Adi Armando, kemungkinan kita akan didemo berjilid-jilid.
Bahkan Bang Ade Armando saja, yang umat Islam, yang orang Islam itu sendiri, dihujat habis-habisan. Jadi seolah-olah apa yang pernah saya sampaikan bahwa pikiran kita ini belum merdeka Bapak Ibu. Belum merdeka, masih terbelenggu dengan ajaran Arab. Masih terikat dengan ajaran Arab, dengan ajaran agama. Sehingga kita tidak bisa melihat perbedaan. Bahkan bukan saja kita tidak bisa melihat perbedaan, teman-teman kita tidak bisa melihat mana yang menjadi pertanyaan. Bahkan teman-teman kita sendiri tidak bisa melihat mana yang hujatan, mana yang hinaan, mana yang menyerang. Mana yang menghujat menghujat Islam, mana yang menyerang Islam, mana yang menghina Islam, tidak bisa mereka lihat. Jadi seolah-olah tidak boleh dipertanyakan sedikit pun mengenai Islam ini. Nah, ini juga saya alami waktu saya masih berada di dalam agama Islam, Bapak Ibu. Sebelum saya mengenal Kristus, saya juga mengalami hal yang sama sebagaimana yang dialami oleh Bang Ade Armando. Kan waktu saya di pesantren, kami ini para santri tidak boleh bertanya terlalu jauh mengenai Islam. Mengenai Allah tidak boleh bertanya terlalu jauh. Mengenai zatnya Allah tidak boleh bertanya terlalu jauh. Bang Ade Armando hanya memberikan statement bahwa tidak ada sebenarnya perintah di dalam Al-Quran itu kita disuruh sholat sehari semalam 5 waktu. Ini membuat heboh, membuat orang marah. Kenapa? Karena pikiran mereka itu masih terbelenggu, masih terikat dengan agama, masih terikat dengan ajaran Arab. Kalau boleh saya katakan. Makanya ayo lepaskan pikiran saudara ini dari ajaran Arab dan dari ikatan agama. Bukan tidak boleh kita beragama. Boleh, kami pun punya agama. Tetapi tidak terbelenggu oleh ajaran agama itu. Maka bersyukur sekali saya yang sudah percaya kepada Yesua HaMasiah, masuk Kristen, tidak terbelenggu dengan agama. Kami imani apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Tidak perlu kami melihat manuskrip-manuskrip yang lain. Maka hebat sekali ajaran kekristenan itu. Cukup berdasarkan apa kata Alkitab. Kalau di dalam Islam tidak cukup Bapak Ibu. Di dalam Islam seolah-olah tidak cukup mereka belajar hanya bersumber hanya kepada Al-Quran. Nah, saya ulangi. Di dalam Islam Bapak Ibu tidak cukup berpegang teguh pada Al-Quran. Harus berpegang teguh juga pada hadis. Makanya ketika di dalam Al-Quran mereka cari tidak ada, mereka larinya ke hadis. Mereka cari di hadis. Di hadis mereka jumpai. Nah, apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando itu memang benar-benar bagi saya itu satu pertanyaan, satu PR bagi setiap umat Islam yang melakukan kewajibannya sehari semalam 5 waktu. Memang tidak ada perintah di dalam Al-Quran. Kalau sholat itu 5 waktu sehari semalam, 5 waktu di dalam Al-Quran tidak ada perintah. Bahkan di dalam Al-Quran pun tidak ada perintah sholat harus berbahasa Arab. Tidak ada perintah sholat harus dalam bahasa Arab. Nah, kalau begitu Bang Pendi, apakah sholat boleh dalam bahasa daerah? Saya juga tidak akan bisa menjawab, karena itu bukan iman saya. Tapi yang jelas, tidak ada perintah di dalam Al-Quran sholat sehari semalam 5 waktu dan sholat harus berbahasa Arab. Tidak ada perintah. Lalu mereka mengikuti perintah siapa? Ya wallahu alam, tidak tahu. Nah, kita juga tidak berani mempertanyakan hal ini terlalu dalam Bapak Ibu. Nanti kita dibilang menistakan iman mereka, menistakan agama mereka. Bayangkan Bang Ade Armando saja dalam 2 hari ini dihujat habis-habisan. Heboh sekali dengan apa yang beliau sampaikan. Sangat heboh. Sekarang kita akan melihat 2 ayat Al-Quran yang dikutip oleh Bang Ade Armando, di mana beliau berkata bahwa di dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat sehari semalam 5 waktu. Perhatikan, perintah sholat sehari semalam 5 waktu. Yang tidak adanya itu adalah 5 waktu sehari semalam. Bukan perintah sholat. Perintah sholat itu jelas ada. Contohnya di dalam Al-Quran surat Hud. Di situ dikatakan wa aqimus sholata tarafain nahari wa dhulafam minal lail. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Artinya, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang. Dalam kurung
pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Ini tertulis dalam surat Hud ayat 114. Nah, sekarang saya akan bacakan satu ayat lagi. Dalam surat Al-Isra ayat 78. Aqimus shalah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhudan. Artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi kalau kita melihat dua ayat ini, surat Al-Isra ayat 78 dan surat Hud ayat 114, di situ Bapak Ibu perintah sholat hanya sehari semalam 3 kali, alias 3 waktu. Nah, inilah yang dipertanyakan oleh Bang Adi Armando. Bang Adi Armando berkata, kalau kita belajar Islam, kita baca Al-Quran, kita pelajari Al-Quran. Bang Adi Armando berkata, tidak ada perintah di dalam Al-Quran itu sholat sehari semalam 5 waktu. Tidak ada. Yang ada 3 waktu. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 114 dan Al-Quran surat Al-Isra ayat 78. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasih, kita bersyukur. Semakin hari kita semakin diteguhkan. Semakin hari kita semakin dikuatkan. Jangan malas-malas untuk belajar. Dan jangan malas-malas untuk berdoa. Serta jangan malas-malas untuk membaca firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa memberikan kekuatan kepada kita. Firman Tuhan yang bisa memberikan kita penghiburan. Dan firman Tuhan yang bisa membawa kita ke surga. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Kita berdoa, kiranya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Apa yang menjadi pertanyaan saudara, silakan tulis di bawah kolom komentar. Nanti saya pasti akan bahas. Shalom alaikum bishem hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aku kabarkan Injil keselamatan. Salam Aki. Salam Aki. Mana akinya? Salam Aki. Nggak ada akinya dia, Bapak Ibu, nggak ada akinya. Nanti kalau ada orang bertanya, ini siapa di belakang Bang Pendi ya? Nanti saya akan jawab ya, siapa beliau. Oke? Yang jelas bukan selingkuhan yang ya. Selingkuhan? Bukan. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Tetap kuat, jaga kesehatan, jaga diri baik-baik. Yang paling penting adalah jaga iman. Kita hidup di penghujung zaman, harus kita pintar-pintar menjaga iman dan menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Jaga apa lagi? Jaga hati. Jaga hati. Untuk apa jaga hati? Perlu dong. Untuk apa? agar tidak. Oke Bapak Ibu, terima kasih.